untuk di Ditjen Ditjen Nakes gitu ya. Nah, jadi kita saat ini membahas satu set SDMK dalam proses registrasi dan perizinan. Dan untuk bagaimana untuk kedepannya seperti apa. Oke, terima kasih, next. Nah, jadi kalau kita lihat ya tantangan interoperabilitas data SDM kesehatan saat ini. Sumber data itu terpisah-pisah, jadi banyak sekali, ada yang di provinsi ada sendiri, kemudian di kabupaten kota ada sendiri, kabupaten kota kita aja ada 514 ya. Kemudian dari berbagai macam OP, organisasi profesional juga mempunyai data sendiri. Dan data itu tidak sama, terpisah-pisah. Jadi kadang-kadang kita kesulitan nih mendapatkan data dokter yang sebenarnya berapa, data perawat yang sebenarnya berapa. Karena masing-masing mempunyai data yang berbeda. Kemudian pelayanan perizinannya di masing-masing daerah, tidak tersentralisasi. Nah ini juga membuat untuk semua SDM kesehatan harus berpindah-pindah. Sampai saya juga beberapa kali saya ngobrol gitu ya, ada yang sampai 1 tahun baru bisa proses perizinan. Jadi kalau untuk perpanjangan SIP aja mereka sudah harus mulai dari 1 tahun sebelumnya, karena harus ada ujian lagi, serkom dan sebagainya. Kemudian proses data entry yang berulang pada sistem yang terkait SDM kesehatan. Nah, seperti ini tadi udah dimasukin ke kabupaten kota, kadang-kadang harus masuk lagi ke Dinkes, masuk lagi di Faskesnya masing-masing. Kemudian ada lagi dari pusat minta atau dari OP minta, asosiasi dan sebagainya. Dan karena data-data ini tidak ada standarisasi, kita sulit melakukan interoperabilitas atau melakukan integrasi data SDM. Ya, jadi walaupun udah dimasukkan berbagai macam sistem, waktu kita gabungin nggak ketemu juga hasil sebenarnya. Oke, next. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, itu dibutuhkan standarisasi dan layanan yang tersentralisasi untuk dapat mengintegrasikan dan menstandarisasi data SDM kesehatan. Nah, ini yang sedang kita kerjakan saat ini melalui satu set SDMK. Oke, next. Nah, ini yang kita lihat ya, solusi yang kita coba untuk mengintegrasikan sistem informasi SDMK di satu set SDMK ini. Jadi kita lihat ada platform digital terintegrasi. Kemudian dari situ kita juga mencoba menstandarisasi data-data termasuk mulai dari profesinya, kemudian data identitasnya, data kompetensinya, dan nanti cara penarikan SKP dan semuanya. Ini kita coba standarisasi, kita buatkan satu format supaya nanti sampai perizinan juga semua SDM kesehatan dapat lebih dipermudah. Dan setelah itu kita akan lanjut ke portal informasi, di mana portal informasi ini juga banyak manfaatnya ya. Tapi sementara kita masih dalam proses untuk standarisasi dan integrasi. Oke, next. Nah, kalau kita teman-teman yang mungkin udah sering mendengar apa sih satu set SDMK, kemudian apa sih SISDMK gitu ya, kan kadang-kadang masih bingung ya, karena teman-teman pasti yang dulunya taunya banyak aplikasi, ada SISDMK, ada Renboot, ada berbagai macam ya, ada sistem KTKI, KKI. Nah, ini yang kita jadikan satu, semuanya menjadi satu wadah di satu set SDMK. Jadi sekarang kita semua sebut adalah satu set SDMK. Jadi kayak nanti ada feature pendaftaran STR seumur hidup yang untuk tenaga medis. Ini juga feature ini pengelolanya adalah KKI. Jadi kita tidak menghilangkan fungsi untuk masing-masing pengelola dari unit kerja atau tanggung jawabnya. Kemudian untuk yang memverifikasi data pekerjaan. Nah, ini tetap menggunakan sistem yang lama, tapi SISDMK untuk memverifikasi benar nggak sih SDM kesehatan ini bekerja di tempat yang sama. Karena kita tidak mungkin merubah semua ya, tapi kita mencoba mengintegrasikan menjadi satu sistem. Nah, ini yang nanti menjadi semuanya satu set SDMK. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya, ini apa sih SDMK, satu set SDMK? Karena ini adalah kita menjadi satu, tapi penanggung jawabnya tetap mempunyai unit kerja terkait masing-masing. Tapi semuanya juga saling keterkaitan. Jadi kalau dari KKI ada yang nggak sesuai datanya, ya nanti di SDMK-nya pasti ada perbedaan data. Nah, ini yang kita coba standarisasi ya.
Jadi fungsi satu set SDMK ini adalah memfasilitasi pencarian dan integrasi profil dari database existing. Jadi kita juga nggak membuang data lama, tapi kita mengambil data dasarnya dari situ. Tapi teman-teman langsung bisa memperbarui data dirinya, keprofesian, serta nanti mengajukan layanan-layanan perizinan. Pada tahap awal ini, salah satu layanan yang sudah dapat digunakan adalah perpanjangan SR seumur hidup. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah pasti udah banyak ya, karena prosesnya udah sekitar 6 bulanan. Yang kedepannya akan kita buka adalah pengajuan SIP, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah bisnis proses. Ini mungkin agak kecil, tapi yang mungkin ya bisa dilihat karena layarnya gede ya. Jadi kalau kita lihat nih bisnis proses yang sudah kita desain, kita gambarkan, bahwa mulai dari pertama kali SDM kesehatan ini melakukan registrasi dulu, biarin punya akun. Dari akun itu dia akan membuat STR, harus mempunyai STR, dan STR ini kita akan mengintegrasikan dengan sistem yang di KTKI, melakukan pengecekan atau pengajuan dan perpanjangan. Dan setelah mempunyai STR, dia harus memvalidasi tempat bekerjanya. Dan ini juga harus divalidasi oleh Vaskes tempat bekerja, di mana tetap menggunakan sistem yang sudah ada melalui SDMK. Jadi fungsinya yang kita selaraskan dengan digitalisasi transformasi ini. Setelah itu, SKP pun kita akan mengumpulkannya lewat sini. Jadi ada SKP platform, ada pelataran sehat. Di mana ini juga nanti ada dari direktorat unit kerja, dari direktorat terkait, dari Ditmutu. Kemudian setelah itu teman-teman dapat mengajukan SIP. Jadi setelah nanti mempunyai STR, tempat bekerja, kemudian SKP, teman-teman dapat melakukan pengajuan SIP. Nah, pengajuan SIP ini nanti kita akan mengecek data sanksi. Data sanksi juga nanti kan sekarang ada pengaduan yang di modul perundungan itu ya, itu akan kita integrasikan pengaduan-pengaduan itu. Dan kemudian juga atau sanksi dari konsil udah menetapkan gitu ya. Nah, ini juga nanti akan kita gabungkan karena datanya kita juga udah dapat di belakang. Kemudian juga ada perhitungan kuota. Kuota itu adalah dari Direktorat Perencanaan. Akan kita menjadikan syarat pengecekan. Dari situ kalau semua syaratnya sudah terpenuhi, ini akan dapat dikeluarkan izin praktek. Dan kita akan berkolaborasi dengan Menpan RB, di mana menggunakan MPP digital. Jadi kedepannya semua digitalisasi. Menpan RB tinggal ngecek aja. Ini kalau ada yang mengajukan SIP, udah syaratnya udah semuanya udah lengkap belum? Kalau udah lengkap dia akan otomatis bisa langsung mengeluarkan. Jadi nggak usah perlu semua dokumen dibawa lagi langsung ke PTSP manual. Jadi nanti bisa sebenarnya hitungannya dalam hitungan menit bahkan detik ya, kalau memang semuanya sudah selesai, datanya sudah terverifikasi. Nah, dari situ pun kita akan melakukan pengumpulan data Jafung, informasi data Jafung, pendidikan juga kita akan integrasikan dengan Dikti. Nah, ini yang sudah kita petakan. Dari situ pun nanti untuk pendayagunaan berikutnya juga kita akan ada SIP khusus, di mana SIP khusus juga akan diintegrasikan sistem-sistem pendaftaran dari Intersi, PDGS, PPDS, Adaptan, dan sebagainya ya. Ini masih kita dalam proses perencanaan, tapi sudah kita masukkan ke dalam kita punya rencana kerja, seperti itu. Oke, next. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat, saat ini adalah di satu set SDMK ini nanti siapa sih? Ada informasi data apa aja sih? Jadi ada informasi profil, profesi, SR, SKP, pekerjaan SIP, sanksi, dan sarana tempat bekerjanya. Dari situ pun nanti yang penggunanya ini kan banyak sekali ya, dia dapat melihat informasi data dia benar nggak. Jangan nanti tiba-tiba kaget, kok data saya yang dikeluarkan salah. Jadi ini bisa mengajukan, bisa memaintain sendiri ya, memanage data-data yang terkait sendiri. Jadi tidak ada kesalahan data. Dan regulator atau pengampunya itu adalah dari berbagai
stakeholder ya, ada Kementerian Kesehatan, Dinas, nanti dari Konsil, kementerian, lembaga lain pun bisa mendapatkan data-data ini dan membuat kebijaksanaan berdasarkan data. Karena seperti nanti untuk pendistribusian, tenaga kesehatan, perencanaan, kedepannya kalau datanya lengkap kita akan memudahkan dari pengambil keputusan. Seperti itu. Oke, next. Kalau kita lihat di sini progres Satu Sehat SDMK, jadi capaiannya yang waktu itu kan setelah diresmikan Pak Menteri dari 11 Oktober 2023, per tanggal 21 kemarin jumlah pendaftar akunnya sudah 1,6 juta. Nah, sedangkan dari data kita sendiri itu ada sekitar 2,9, jadi sudah di atas 50% ya teman-teman dari SDM Kesehatan yang mendaftar di Satu Sehat SDMK. Dari tenaga medisnya sendiri juga 165.000, dokternya yang mungkin yang tercatat saat ini sekitar 200.000, jadi masih kurang sedikit. Kemudian tenaga kesehatan 1,342, tenaga penunjang 57.000, jadi nanti ini akan terus berkembang datanya. Dan ada yang belum melengkapi profil, jadi kadang-kadang memang mungkin masih ada yang didaftarkan oleh temannya atau orang lain belum sadar gitu ya, jadi data-datanya belum dilengkapin. Jumlah pengajuan perpanjangan SSA seumur hidup saat ini sudah ada 1 juta lebih dan itu sudah diproses semua, sudah sebagian besar sudah mendapatkan. Memang masih ada data-data yang tadinya datanya mungkin kurang baik, ini yang akan jadi tergantung apa sih namanya datanya mandek gitu ya. Nah ini sedang kita perbaikin juga. Kemudian dari Satu Sehat SDMK itu mereka bisa mengakses berbagai macam layanan lain. Seperti salah satunya yang sudah kita buka adalah Pelataran Sehat dan SKP Platform. Yang Pelataran Sehat ini adalah sistem untuk pembelajaran, pelatihan. Oh ini kebalik ya, maaf. Yang Pelataran Sehat 515, untuk yang SKP Platform ini adalah untuk tempat pengumpulan SKP. Oleh SKP itu baru 32.000, kenapa? Karena kita baru membuka akses untuk beberapa jenis profesi. Jadi baru jenis profesi dokter, dokter gigi dan bidan. Tapi nanti dalam bulan ini kita akan membuka untuk semua jenis profesi tenaga kesehatan yang lainnya. Oke, rencana tindak lanjutnya adalah kita akan merilis feature pengajuan surat rekomendasi tanpa praktek, yang dimana juga ini nanti akan berkaitan erat dengan sistem yang sudah existing SISDMK. Kemudian pengembangan dan integrasi profil data pendidikan yang dari data dikti, pengembangan Satu Sehat SDMK untuk kader kesehatan pun akan kita masukkan datanya, dan ini sudah ada 1,5 jutaan data yang kita ketahui perkirakan. Pengembangan feature layanan integrasi SSO, PPDS, RS, PPU, logbook, internship, dan sebagainya. Jadi banyak yang tadi saya bilang untuk SIP khusus berikutnya. Kemudian feature pengajuan STR seumur hidup. Nah nanti ini juga akan kita kembangkan, bisa langsung di Satu Sehat SDMK, jadi nggak melalui KKI atau KTKI, walaupun nanti secara pengampunya unit kerjanya tetap sama ya di KKI. Pengembangan feature pengajuan SIP khusus. Jadi banyak nih PR-nya dan rencana tindak lanjut ke depannya. Oke, next. Dari semua yang sudah ada, hasil survei kepuasan penggunanya itu ini kita sudah melakukan survei. Jadi 87% dari responden merasa Satu Sehat SDMK dapat memfasilitasi proses perpanjangan SSA seumur hidup menjadi lebih efisien. 79% responden memperoleh SSA seumur hidup Satu Sehat SDMK dalam rentang 7-14 hari. Jadi cepat ya dibanding dulu yang sampai berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu. Tapi memang masih ada yang sangat tidak puas, 1,5%. Bahkan ada yang tapi di atas itu jadi sekitar 5% lah ya tidak puas. Ini juga karena data dasarnya memang kualitasnya juga bermasalah. Atau memang yang saat ini terkendala adalah banyak sekali yang SDM kesehatan tersebut ganti nama. Ternyata nama ini juga impactnya gede ya. Ada yang namanya di ijazahnya beda, di sistem KKI yang sebelumnya berbeda, kemudian data yang KTP-nya sekarang berbeda. Nah ini yang kita coba standarisasi. Tapi kebetulan juga memang akses Dukcapil juga kemarin sempat mati. Dan saat ini juga masih dalam kita proses ya. Nah ini banyak terkendala dengan nama. Jadi beberapa memang merasa tidak puas karena memang data-data awalnya sendiri yang bermasalah, dan karena di sini sistem yang sekarang ini kita mau mencoba memvalidasi by sistem ya.
Jadi kita mengurangi intervensi dari yang manual kalau tidak perlu. Nah, kita ngecek ke Dukcapil, ngecek ke sistem KKI, ke TKI. Nah, kalau data yang di sistem sebelumnya tidak sesuai, ya ini akan jadi masalah. Jadi tidak bisa divalidasi di proses lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Next. Ya, sekian dari saya. Terima